Oke, jadi ini biaya persediaan dan 4 jenis. Nah, sekarang kerangka kerja logika kontrolnya persediaan. Jadi ada persediaan independen, bukan persediaan, ada permintaan independen, ada permintaan dependen. Nah, namanya permintaan dependen dan independen itu biaya transaksinya semakin dia ke sini semakin tinggi, semakin dia sini semakin rendah. Kemudian resiko inventorinya, resiko persediaannya, semakin independen permintaannya, semakin tinggi resikonya. Semakin dependen permintaannya, semakin tinggi resikonya. Permintaan independen adalah tuntutan untuk barang-barang yang tidak terkait satu sama lain dan kegiatannya bisa dapat diprediksi dengan pasti. Permintaan dependen, kebutuhan untuk suatu barang adalah akibat langsung dari kebutuhan akan suatu barang lain. Biasanya suatu barang akan yang merupakan bagiannya. Jadi permintaan untuk item itu bisa diprediksi dengan akurat karena jadwal atau kegiatan tertentu. Jadi apa namanya, MRP ini dilihat dari reorder point-nya. Ketika permintaannya independen, maka resikonya tinggi. Transaction cost-nya ketika kita melakukan MRP, kenapa MRP itu bagus dipakai, apalagi di perusahaan yang punya permintaan besar, banyak barang yang dijual, banyak pasokan, dia bagus ada planning-nya, dijadwalkan kapan, Indomie lagi contohnya, kapan tepung dari supplier A masuk, kapan tepung dari supplier A supplier B masuk, kapan bumbu masuk, kapan karton masuk, kapan plastik masuk, itu semua semua itu di planning, dijadwalkan. Dengan menggunakan EMRP, maka biaya-biaya tersebut itu akan menjadi semakin kecil dibanding ketika habis pesan. Nah, itu biaya transaksinya menjadi tinggi karena kita sering-sering harus lihat lagi, baru ini lagi, baru pesan. Jadi agak lebih mahal kalau kita memesan tak sedikit dan mau habis baru mau dipesan begitu. Jadi point reorder, pemesanan ulang, sama ada juga equal reorder point gitu. Nah, kemudian sistem kontrol persediaan ini yang saya sudah jelaskan tadi, ada single period, ada multi period. Sistem model persediaan single period adalah definisinya menjawab pertanyaan berapa banyak untuk pemesan ketika suatu barang dibeli hanya satu kali yang diharapkan akan digunakan kemudian tidak dipesan ulang. Jadi kita cuma mau beli pakai ini barang satu kali dan kita tidak akan pesan lagi. Biasanya ini untuk barang-barang tertentu seperti tadi saya contoh baju kaos atau mungkin barang-barang seperti mesin. Ya, mesin kalau kita beli satu kali habis itu kecuali kita mau ekspansi bisnisnya ya mungkin kita cuma beli mesinnya satu kali ini saja untuk dipakai dalam waktu jangka yang lama. Seperti itu. Nah, kemudian rumusnya untuk model persediaan single period. Kelihatan jika ini tulisannya single period. Sistem model persediaan single period rumusnya adalah P dalam kurung CO lebih kecil dari 1 kurang P dikali CU. Jadi P di sini adalah probabilitas unit tidak terjual lebih kecil dari CU per CO tambah CU. CO adalah cost per unit dari demand ketika dia di overestimated, CU cost per unit dari demand underestimated. Model single period ini dilakukan untuk kelebihan booking penerbangan, jadi ada perusahaan-perusahaan penerbangan yang biasa melakukan kelebihan jadi dia sistemnya dia menjual tiket lebih banyak daripada kursinya. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua kursinya ini terjual begitu. Karena menurut perusahaan penerbangan ini sering terjadi dia menjual tiket kemudian orangnya tidak datang, jadi dia merasa rugi. Padahal tidak rugi. Jadi, nah, cuma dia merasa rugi karena dia mau mengejar keuntungan sebesar-besarnya, jadi dia punya 100 kursi, dia jual tiket 105 dengan asumsi 5 orang biasanya tidak datang. Tapi kalau misalnya 105-nya datang ya terjadi masalah. Nah, dia juga harus mengukur dan melakukan tindakan-tindakan ketika 105-nya itu datang semua begitu. Kemudian pemesanan item fashion, pemesanan tipe one time order. Jadi ini dipakai untuk hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ada model persediaan sistem multi period. Multi period ini saya jelaskan tadi, ada key model yang dipacu oleh event kejadian, kemudian ada P model yang dipacu oleh time. Jadi key model, kemudian ada P model. Nah, perbedaan key model dan P model adalah kalau key model, fixed order quantity model ini dilakukan jumlah barang yang diorder konstan. Jadi berapapun kondisi persediaan yang ada sekarang, itu barang dijual secara dengan jumlah yang sama setiap kali kita mau mengorder.
Jadi mau barangnya lagi sedikit, mau lagi banyak, pokoknya saya selalu order dengan jumlah yang sama. Tapi kalau P model, aduh ini mukaku mengganggu ya. Oke, jadi kalau P model di fixed time period model, jumlah barang yang diorder itu dengan key variable. Jadi artinya dia berbeda, bervariasi setiap kali order dilakukan. Jadi misalnya contoh tadi apotiku, artinya kalau apotiku saya pakai key model karena jumlahnya selalu sama. Walaupun saya punya stok masih ada 5, tapi saya tahu 1 minggu saya butuh 12, saya tetap order 12 begitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, untuk persediaan, karena saya tahu ini barang laku juga, masih lama aja expire-nya, tidak apa-apa deh, pokoknya saya selalu harus order 12, supaya saya punya stok terjamin, seperti itu. Dulu masker itu saya begitu, zaman dulu itu saya kalau, maksudnya di keadaan normal ya, saya nyetok masker itu 1 bulan cuma 2 box. Karena 2 box itu ya karena kan masker dulu ya orang cuma pakai kalau misalnya masker untuk pakai di motor dan lain-lain. Jadi jarang-jarang pembeliannya. Nah, ketika mau zaman sekarang misalnya lagi ini sekali ya saya bahkan harus sampai jual masker kain yang saya harus cari karena begitu. Nah, kemudian kalau fixed time period model jadi ya jumlah yang saya order tergantung dari berapa kebutuhan saya saat itu. Jadi misalnya pada kondisi umum saya pakai key model di apotiku, tapi sekarang period model. Kapan ada sensi ya saya harus order langsung dan saya harus order mungkin langsung lebih banyak karena permintaannya juga banyak, permintaannya lagi tinggi. Kapan kita memesan, when to place order, kapan kita memesan barang untuk persediaan. Kalau key model itu R, when the inventory position drops to reorder level. Jadi ketika posisi persediaan itu sudah turun ke level kapan kita harus mengorder. Tapi kalau T model, when the review period arrive. Jadi kapan dia harus mengorder. Record keeping, cara pencatatannya, kalau key model itu dicatat setiap kali ada penarikan atau penambahan persediaan. Tapi kalau P model itu dihitung pada saat review period. Jadi kapan waktunya dia di-review, nah itu dilakukan. Kemudian ukuran persediaan, key model itu kurang dari fixed time period model. Kalau P model itu larger of than fixed order quantity model. Jadi ini lebih kecil, ini lebih besar. Time to maintain, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memaintain barang ini. Key model itu lebih tinggi maintainnya, lebih tinggi, agak lebih repot dia diurus karena perpetual record keeping. Tapi kalau P model itu cukup efisien untuk di-maintain karena kita bisa mengorder multiple times at the same time pada waktu yang sama. Tipe-tipe itemnya biasanya tipe item atau barang yang dipesan yang memakai manajemen persediaan model key atau key model itu adalah barang-barang yang harganya lebih tinggi, barangnya kritis atau barang-barang yang penting. Nah, barang-barang yang P model itu dipakai untuk barang-barang yang low cost item. Nah, itu tadi yang saya cerita ya. Jadi kalau misalnya saya obat-obatan yang kayak obat kanker, apa yang mahal, itu saya pakai key model. Tapi kalau barang-barang seperti vitamin-vitamin, plester-plester, itu biasanya pakai P model. Gitu. Jadi kalau P model itu dilakukan ketika dipacu dengan waktu, kalau key model dengan event. Perbandingan key model dan P model. Jadi key model itu tadi fixed order quantity system. Pertama, dia idle state, dia menunggu dulu. Ada permintaan enggak? Ketika permintaan terjadi, maka barang diambil dari persediaan. Kemudian dipesan. Kemudian di-compute, dihitung posisi inventory-nya. Posisinya sekarang adalah berapa saya punya stok on hand, berapa saya punya stok di tanganku sekarang, di tokoku sekarang. Kemudian berapa saya mau order, dikurangi back order. Kemudian apakah posisi ini lebih kecil dari reorder point? Kalau misalnya posisi lebih kecil dari reorder point, maka saya melakukan ini. Tapi kalau tidak, saya melakukan ini. Saya menunggu ada pre-order, baru saya ada demand, baru saya mau order lagi. Tapi kalau posisi persediaan lebih kecil dari order point, ya, maka saya harus melakukan pemesanan, saya harus memesan dan sejumlah past key units begitu. Kalau P model, fixed time period reordering system, apakah jadi fixed time-nya, jadi kita sudah menentukan kapan kita harus memesan barang begitu. Nah, apakah sudah waktunya memesan barang? Kalau belum, ya sudah idle state. Idle state jadi tidak ngapa-ngapain gitu. Kita menunggu saja demand. Kemudian idle state kita ini lagi. Kalau misalnya sudah waktunya yes,
apakah sudah waktunya memesan barang? Oke, maka kita akan mengcompute, maka kita akan mengcompute inventory position. Position adalah on hand plus on order kurang back order. Komputer mengorder kuantitas tertentu untuk dilakukan persediaan kepada level berapa kita butuh ini barang. Kemudian kita melakukan pemesanan sejumlah berapa unit yang kita perlukan. Nah, kalau demand occur, ya kita ambil barang. Ketika ada permintaan terjadi, maka kita mengambil barang dari persediaan atau kita melakukan back order, kita memesan kembali. Begitu. Jadi ini bedanya key model. Jadi kalau P model dia agak lebih ribet di sini ya, karena dia harus menunggu time-nya. Kita lihat tadi di awal. Kayaknya ini tak balik deh. Pantas saya bingungnya, maafkan saya teman-teman, ternyata di awal saya salah, minta maaf. Jadi saya edit ulang ya. Jadi key model itu adalah fixed order quantity model. Ketika barangnya menipis baru kita balik kita adi. Fixed time period kita lakukan secara rutin. Tadi terbalik ya, maaf. Jadi key model ini yang kalau stok menipis baru kita order. Kalau fixed time artinya fixed time, jadi tepat waktu secara rutin. Jadi setiap hari tertentu kita harus sudah order lagi. Atau setiap waktu tertentu setelah berapa hari kita harus order lagi. Maaf, salah tadi. Bingung ya? Aduh, sorry. Maafkan saya. Jadi, key model itu fixed order quantity system. Dia modelnya seperti ini. Kalau P model fixed time, jadi waktunya tertentu. Kita sudah fixkan waktunya berapa. Nah, rumus biaya persediaan ala ini TC sama dengan DC tambah D per Q kali S tambah Q per 2H. Jadi TC, total cost biaya persediaan tahunan adalah biaya pembelian tahunan ditambah biaya pemesanan tahunan tambah biaya holding atau memegang tahunan. Jadi TC adalah total biaya persedia tahunan, D itu adalah demand dikali demand permintaan tahunan dikali biaya per unit. Kemudian Q itu adalah kuantitas item yang dipesan. Jadi ini demand, ini cost per unit, ini biaya item yang dipesan, ini setup cost atau biaya pemesanan. Kemudian ini adalah tadi Q sudah. H ini adalah biaya holding. Gitu. Mana L? L itu adalah lead time. Lead time itu berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya barang datang kembali. Lanjut. Biaya perhitungan turn inventaris atau inventory turn calculation adalah ukuran jumlah yang diharapkan dikali persediaan diganti lebih dari 1 tahun. Rumusnya adalah inventory turn COGS, tahu COGS toh? Masih ingat? Munsun. COGS itu adalah berapa modalnya per satu unit, berapa kita hitung detail-detailnya ini satu unit barang, jadi dia punya cost of goods sold, biaya untuk satu unit, detailnya itu berapa, dibagi dengan average inventory value atau nilai persediaan rata-rata. Price make model, price break model, definisi model ini berguna untuk menemukan jumlah pesanan satu barang ketika harga barang bervariasi dengan ukuran pesanan. Ini model ini membahas bahwa umumnya harga jual satu barang bervariasi dengan ukuran pesanan. Ada 2 prosedur untuk melakukan price break model. Prosedur pertama adalah kita urutkan dulu harga dari harga terendah ke harga tertinggi. Kemudian dengan harga terendah hitung kuantitas pesanan ekonomi untuk setiap harga sehingga ditemukan kuantitas pesanan ekonomi yang layak. Secara layak maksudnya adalah kuantitasnya berada dalam kisaran yang sesuai dengan harga tersebut. Kemudian prosedur kedua dari price break model adalah ketika kuantitas pesanan ekonomi pertama layak adalah harga terendah, nah jumlah ini adalah yang terbaik dan kalian selesai. Tapi kalau tidak, hitung total biaya untuk jumlah pesanan ekonomi pertama yang layak. Kemudian perencanaan dan keakuratan persediaan. Perencanaan persediaan dan bagaimana persediaan itu harus akurat. Sekali lagi, kenapa Alfamart berhasil? Ya karena dia bisa melakukan pesanannya secara akurat. Sistem persediaan apapun harus menentukan kapan pesanan akan dilakukan untuk suatu barang dan berapa unit yang akan dipesan. Sebagian besar situasi pengendalian inventaris melibatkan sangat banyak item, jadi seperti contoh tadi Carrefour ada ribuan item, jadi tidak praktis. Nah, artinya apalagi kalau bayangkan kalau kita lakukan secara manual, jadi harus ada model dan ada cara maintenance, perawatan untuk menyeluruh untuk melakukan inventory sistemnya. Nah, untuk toko-toko tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaannya.